Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Mumpung kita masih di Bogor ya sahabat, berdasarkan request salah satu subscriber saya, ingin mengajak sahabat semua kita jalan-jalan ke puncak Bogor ya sahabat, menyaksikan keindahan alam dari atas bukit. Sebelumnya jangan lupa like, share, dan subscribe yang banyak ya sahabat, karena subscribe itu gratis. Sebelum kita melanjutkan perjalanan, kami ingin mereview sedikit ya room tour kamar yang kami sewa di Bogor. Ini kamarnya sahabat di Belva Huis Hotel. Kamarnya tidak terlalu besar tapi rapi, bersih, dan wangi. Ini penampakan kamar mandinya sahabat. Beralih ke depan, kita melihat ada kolam ikan koi ya sahabat. Ini ikannya sangat-sangat bersih dan sehat sahabat. Airnya sangat jernih, sehingga ikan yang ada di kolam ini juga sehat sahabat. Ini ukuran kolamnya tidak terlalu besar tapi cukup dapat memanjakan mata bagi para pengunjung di hotel ini. Untuk ke puncak kita menyewa salah satu bus ya sahabat, karena kita rame. Kita mulai perjalanan sahabat, ini masih di Jalan Surya Kencana, Kota Bogor. Kita lurus terus sahabat ke depan, nanti sekitar hampir perkirakan 2 jam ya sahabat, jika tidak macet kita akan tiba di puncak Bogor. Tujuan kita pada pagi hari ini ke puncak Safe Village, karena menurut googling kami bahwa puncak Safe Village ini sangat indah pemandangan dari atasnya. Bagaimana kelanjutannya? Saksikan terus video kami ya sahabat. Kita memasuki gerbang tol ya sahabat. Ini sudah masuk di jalan tol Sumarikon Bogor. Ini lalu lintasnya tidak terlalu padat sahabat, karena ini di jalan tol. Tampak di depan kita di sana ya sahabat, itu ada namanya Masjid Gadok. Masjid Gadok ini sangat megah sahabat. Kita lihat kubah dan menaranya menjulang tinggi. Ini berada di Depok, Jawa Barat ya sahabat. Ini penampakan dari pintu gerbangnya sangat megah. Kita lanjut lagi sahabat. Saat ini kita sudah berada di kawasan Puncak Cisarua Bogor sahabat. Kita sudah merasakan hawa-hawa dingin dari puncak ya sahabat. Puncak di depan sana itu ada gunung-gunung, di sanalah puncak Bogornya. Kita sudah merasakan hawa dingin dari pegunungan. Ada oleh-oleh khas di Cisarua ini ya sahabat, namanya kerupuk melarat. Saya juga bingung kenapa diberi nama itu. Ternyata kerupuk ini digoreng menggunakan pasir, tidak menggunakan minyak goreng. Setelah sudah hampir 1 jam melakukan perjalanan, perut pun sudah merasa lapar ya sahabat. Kita singgah di salah satu warung Sunda, masakan Sunda sahabat. Kita coba bagaimana sensasi makanannya sahabat. Ini tampak di depan kita menu-menunya. Ada burung puyuh goreng, ada tahu goreng, ada ikan mas goreng, dan lain-lainnya. Sini lengkap ya sahabat. Setelah beristirahat sejenak, kita lanjutkan perjalanan sahabat. Ini kita sudah terjebak macet. Saran kami ya sahabat, jika sahabat ingin menuju puncak, baiknya pada pagi hari ya sahabat, karena kami pada kali ini memulai perjalanan sudah agak siang, sehingga kita terjebak macet di kawasan Cisarua ya sahabat. Ini nampak lalu lintasnya sangat padat. Di kiri kita terdapat sebuah masjid yang bernama Masjid Besar Nurul Huda. Ini ya sahabat, kita masih terjebak macet ini sahabat. Masih antrian kendaraan kita menuju puncak. Jangan gusar ya sahabat, dibawa enjoy saja, karena ini merupakan perjalanan yang menyenangkan. Kita sangat bersyukur bahwa di sepanjang perjalanan kita ini banyak masjid-masjid megah sahabat. Jika sahabat ada yang belum menunaikan salat, silakan menunaikan salat dulu ya sahabat. Di sepanjang perjalanan menuju puncak, di kiri dan kanan jalan ini banyak terdapat
penginapan-penginapan sahabat, ada villa-villa, ada hotel dan lain-lainnya. Tarifnya di sini beragam sahabat, tapi sangat terjangkau ya. Mulai dari 200.000 hingga 8 atau 1 juta. Jadi sangat terjangkau sahabat. Kita disajikan dengan view yang sangat-sangat indah. Ini tampak depan kita sudah mulai turun hujan sahabat. Kota Bogor ini memang terkenal dengan julukan kota hujan. Ini kita sudah lepas dari macet tadi ya sahabat. Perjalanan sudah mulai lancar ini. Kita lanjutkan terus perjalanan ini sahabat. Ya, kita menikmati keindahan alamnya ya sahabat. Ini di depan kita tampak sebelah kanan ya sahabat, ada tugu yang bertuliskan selamat datang di Puncak Bogor. Ini kita sudah berada di kawasan puncak sahabat. Tapi yang namanya puncak masih berada di atas lagi sahabat, kita harus jalan terus. Tujuan pemberhentian kita nantinya adalah Safe Village ya sahabat. Kata mas yang driver ini, diperkirakan setengah jam lagi kita sudah sampai jika tidak macet. Ini sudah lempang jalannya sahabat, sudah tidak macet lagi. Kita sudah dapat menyaksikan perkebunan teh di kiri dan kanan dari jalan ini. Sahabat, sungguh hijau, sangat hijau kita memandang. Masya Allah, indahnya ya sahabat. Kita terus mendaki. Ini sudah mulai menanjak sahabat. Hati-hati ya, jangan lengah karena di sisi kiri ada jurang yang sangat terjal. Di sisi kiri banyak pengunjung yang berhenti sahabat. Kita menyaksikan ya sahabat, mungkin mereka singgah sebentar untuk foto-foto dan mencicipi penganan-penganan yang ada di perjalanan puncak ini. Kita juga berhenti sejenak sahabat. Kita lanjut terus sahabat. Tampak di depan kita di pegunungan itu ada kabut ya sahabat. Gunung yang ada di puncak sudah diselimuti oleh kabut. Kita nanti ke sana ya sahabat, merasakan bagaimana dinginnya di Puncak Bogor ini. Saksikan terus sahabat perjalanan kami ini. Di sisi kanan kita dapat melihat perkebunan teh ya sahabat. Kata abang driver kita ini, masyarakat Jakarta biasanya banyak berhasil menghabiskan weekendnya di Puncak Bogor ini. Selain merasakan segarnya udara pagi dan hijaunya pegunungan. Masya Allah, di puncak ini kita sudah merasakan dingin yang sangat ya sahabat. Ini sangat sejuk sekali, segar sekali sahabat. Tampak di sisi kanan kita ada sebuah masjid
yang bernama Masjid At-Ta'awun. Di sini juga menjadi rest area ya sahabat. Jika kita lelah, kita dapat berhenti dan menunaikan salat di masjid yang megah ini sahabat. Kita lanjutkan terus sahabat. Katanya kita sudah sedikit mendekati lokasi puncak Village yang ingin kita kunjungi nantinya. Di sepanjang jalan ini kita dapat melihat banyaknya warung-warung atau tenda-tenda kecil sahabat yang menjual oleh-oleh penganan khas kota Bogor seperti lapis talas Bogor dan roti unyil. Tapi penganan ini tidak tahan disimpan terlalu lama sahabat, maksimal 2 hari. Menurut informasi yang kami terima, puncak Bogor ini dibuka untuk masyarakat sampai pukul 9 malam saja ya sahabat, karena kita masih berada pada masa PPKM darurat sahabat. Jika malam hari, pemandangan sini sangat indah sahabat, dengan adanya lampu-lampu yang gemerlap ya sahabat. Ini salah satu puncak Melimbu Gaten. Alhamdulillah setelah 2 jam lebih kita sudah tiba ke puncak Village ya sahabat. Ini kita sudah memasuki pintu gerbang masuknya. Ini kita singgah dan menyaksikan pemandangan dari puncak ini. Dari pemberhentian puncak Village, bus tidak bisa melanjutkan perjalanan sahabat. Kita harus turun dan menumpang di fasilitas mobil yang ada di puncak Village ini. Sahabat, kita naik dulu ya, karena wahana-wahana dan pemandangannya ada di bawah sana sahabat. Saksikan terus sahabat bagaimana pemandangan nanti di puncak Village ya. Untuk ke puncak Village ini angkutannya gratis sahabat, kita tidak perlu mengeluarkan biaya lagi. Kita tinggal naik saja dan nanti kembali dengan mobil yang telah disediakan. Kita nanti tinggal membeli karcis untuk memasuki kawasan village-nya. Perjalanan ke puncak Village dari pemberhentian bus tadi diperkirakan sekitar 10 atau 15 menit ya sahabat. Kita melewati hutan-hutan kecil yang ada di sepanjang jalan ini. Sangat sahdu sahabat, sangat indah dan sangat memanjakan mata. Subhanallah, Masya Allah. Jalannya sedikit sempit sahabat, hanya cukup untuk 1 mobil saja. Jadi kita harus hati-hati sahabat. Di persimpangan-persimpangan ini kita harus membunyikan klakson agar kendaraan yang di depan tidak. Alhamdulillah kita sudah tiba di puncak village-nya ya sahabat. Masya Allah, sejauh mata memandang kita melihat hijaunya hutan ya sahabat. Ini sangat indah sekali. Di depan kita ini adalah tempat pemberhentian bus yang membawa kita. Nanti kita juga akan naik kembali dari titik ini juga. Tepat di depan kita itu ada tempat loket pembelian karcisnya sahabat. Mari kita turun sahabat. Sebelum masuk kita membeli karcis dulu sahabat. Harga tiket masuknya lumayan murah sahabat, hanya 25.000 per orang. Jika anak-anak di bawah 3 tahun gratis sahabat.
Saatnya kita masuk sahabat. Ini tugas untuk mengecek karcisnya ya, atau tiketnya sahabat. Kita masuk menuju ke bawah. Di puncak village ini ada berbagai macam wahana sahabat. Tapi untuk menaiki wahana-wahana ini kita harus membayar lagi sahabat. Masya Allah, pemandangan dari puncak ini sangat indah sahabat. Angin pegunungannya sangat dingin dan segar ya sahabat. Tapi sayang kita sudah mau turun hujan nih sahabat, sudah gelap ya. Kita saksikan sahabat, di depan kita sangat indah ya, Masya Allah tabarakallah. Inilah keindahan dari puncak Bogor. Kita jalan terus sahabat, melihat lokasi-lokasi lainnya. Ikuti kami terus sahabat. Lihat sini juga banyak terdapat toko-toko atau resto-resto ya sahabat. Kita bisa bersantai sambil menikmati secangkir kopi dan makanan-makanan lainnya, sambil menikmati pemandangan alam yang sangat indah. Ya sahabat, di depan kita Masya Allah, tak henti-hentinya kita bersyukur dan memuji Allah bahwa pemandangan yang disajikan di depan mata kita sungguh-sungguh sangat indah. Semoga dapat terus terjaga dan terus dapat dikembangkan untuk anak cucu kita ke depan. Tidak berapa lama ternyata hujan pun turun ya sahabat. Kita tidak dapat melanjutkan perjalanan hingga ke bawah sana karena kita terkurung oleh hujan nih. Hujannya sangat lebat sahabat. Kita memutuskan untuk berhenti di pondok yang sudah ada di puncak village ini. Pondok-pondok atau kotek-kotek yang ada di bawah ini disewakan sahabat. Tadi kami tanya juga, tarifnya berkisar harga 500.000 sahabat. Ini yang tenda putih ini bisa dihuni oleh 4-5 orang. Demikian perjalanan kita pada kali ini ya sahabat, di puncak village Bogor. Mudah-mudahan kita dapat kembali bersama keluarga tercinta menyaksikan keindahan puncak Bogor ini. Sampai jumpa lagi, dan jangan lupa terus dukung channel kami ini dengan cara like, share, dan subscribe yang banyak ya sahabat, agar kami tetap semangat membuat video-video yang bermanfaat lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.